Pegasus Resmob Satreskrim Polres Jeneponto meringkus 3 orang pria terduga pelaku pengeroyokan di Dusun Kaanea, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu. Aksi kekerasan ini dipicu perkara sepele, yakni pelaku tidak terima saat ditegur karena menggeber-geber sepeda motornya. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Dantim Pegasus Resmob, Aibtu ABD Rasyad, pada Jumat sore, 26/6, sekira pukul 16.30 WITA, sesaat setelah korban resmi melayangkan laporan polisi. Kapolres Jeneponto melalui Kasat Reskrim AKP Nurman membenarkan operasi penangkapan bapak dan anak beserta kerabatnya tersebut tanpa adanya perlawanan berarti. Menurutnya, peristiwa pengeroyokan ini menimpa seorang petani bernama Dedi Ardiansyah, 28, warga Dusun Kaanea, Desa Sapanang pada Jumat pagi, 26/6, sekitar pukul 6.30 WITA. Kejadian bermula saat salah satu pelaku menggeber-geber knalpot motornya di sekitar lokasi. Korban yang merasa terganggu kemudian melayangkan teguran. Bukannya meminta maaf, para pelaku yang tersulut emosi justru langsung menyerang korban secara membabi buta menggunakan tangan kosong. Terlapor tersebut secara bersama-sama memukul wajah korban hingga mengakibatkan korban mengalami bengkak di bagian wajah di sekitar mata, luka terbuka pada alis sebelah kanan, di bawah mata sebelah kanan, serta luka gores di samping mata sebelah kiri, terang AKP Nurman dalam keterangannya, Sabtu 27 Juni. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Semester 6 Universitas Pancasakti Makassar menggelar sharing session bertema Mengapa Dunia Kerja Butuh Public Relation di Aula Universitas Pancasakti Makassar, Sabtu 27 Juni. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran praktis bagi mahasiswa untuk memahami peran penting public relation atau hubungan masyarakat dalam dunia kerja, baik di sektor pemerintahan, perusahaan, media, maupun organisasi. Sharing session tersebut dibuka oleh dosen pengampu mata kuliah Public Relation, Ardianti, S.I.Com, M.I.Com. Dalam sambutannya, Ardianti, S.I.Com, M.I.Com mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada teori di ruang kelas, tetapi juga memperkuat kemampuan mahasiswa dalam memahami kebutuhan dunia profesional. Public relation hari ini tidak hanya berbicara soal komunikasi, tetapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan, menjaga citra lembaga, mengelola informasi, dan membangun relasi yang baik dengan publik, ujar Ardianti. Ia menegaskan, mahasiswa ilmu komunikasi perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang baik, serta kepekaan terhadap perkembangan isu di masyarakat. Turnamen Domino Polres Bulukumba dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 resmi dibuka oleh Wakapolres Bulukumba, Kompol Haji Syafaruddin, SH, mewakili Kapolres Bulukumba AKBP Restu Wijayanto, SIK, di Aula Paramasatwika Polres Bulukumba, Sabtu 27 Juni. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri para pejabat utama, PJU, Polres Bulukumba, para Kapolsek jajaran, panitia pelaksana, serta pengurus Persatuan Olahraga Domino Indonesia, Pordi, Kabupaten Bulukumba. Turut hadir Ketua Pemda Pordi Kabupaten Bulukumba Dr. Sabriadi, Sekretaris Pemda Pordi Kabupaten Bulukumba Iwan Kurniawan, Bendahara Pordi Haji Jainuddin, SPD, serta mantan Ketua Pordi Sulawesi Selatan Andi Basoryadi Mappasule. Ketua Panitia, AKP Sabri, SH, dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen domino tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Sebanyak 768 peserta atau 384 pasangan ambil bagian dalam kejuaraan ini dan akan memperebutkan total hadiah sebesar 80 juta rupiah.
Turnamen dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, mulai Sabtu hingga Minggu, 27-28 Juni 2026. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, didampingi Ketua TPPKK Kota Makassar, Melinda Aksa, kembali mengunjungi Pulau Lanjukang serta Pulau Langkai, 2 pulau terluar yang berada di wilayah Kota Makassar, Jumat pagi, 26/6. 2 pulau yang memakan waktu perjalanan laut berjam-jam tersebut tidak menyurutkan langkah Korang nomor 1 Kota Makassar ini untuk rutin menemui langsung masyarakat Kepulauan Sangkarang. Kunjungan wali kota yang akrab disapa Api disambut hangat oleh warga, anak-anak, tokoh masyarakat, hingga para nelayan dengan penuh antusias. Ia menjelaskan kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Makassar untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh pelayanan dasar yang layak serta merasakan kehadiran pemerintah secara langsung. Api menegaskan pembangunan Kota Makassar di bawah kepemimpinannya tidak hanya berfokus pada kawasan daratan, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang tinggal di pulau-pulau. Hari ini kita berada di 2 pulau terluar Kota Makassar. Kami hadir untuk memastikan layanan-layanan dasar berjalan dengan baik, mulai dari kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, hingga ketersediaan sarana air bersih, katanya.